Halo teman-teman semuanya, sekarang kami akan mewawancarai ibu kantin dari kantin Kelui. Nama saya Sandi dan ini teman saya. Nama saya Aisyah dan sekarang kami akan mulai wawancaranya. Selamat sore Bu. Sore. Boleh tahu Bu nama Ibu siapa? Ibu Ani, Usianya Bu? usia 41 tahun. Dan Ibu kerja di sini ya Bu? Iya, ini usaha sendiri. Oh, usaha sendiri. Sudah berapa lama Bu kalau Sudah boleh lama ya, tahu? sudah 10 tahun kalau dari di sini. 10 tahun. Mulai dari di luar sebelum ini dibangun. Berarti sudah sebelum ada kantin ini sudah berjualan? Ya, di luar. Dulu di halte dulu. Oh, di halte. Pinggirnya halte situ dulu. Terus 2 tahun yang lalu kan Indonesia diterpa pandemi COVID-19 ya Bu. Ya. Nah kalau boleh tahu apa saja sih masalah atau kendala yang Ibu alami selama pandemi? Oh, dampaknya banyak sekali, terutama dari segi ekonomi ya. Ya. Dari segi ekonomi itu semua kita benar-benar terpuruk dari situ. Dan itu pun kita juga tanpa ada persiapan, jadi mau nggak mau ya dari situ kita kira kita harus merubah mindset kita, merubah mental kita, harus kita rubah semuanya gimana caranya supaya hidup tetap berjalan. Karena walaupun ekonomi berhenti, ekonomi terganggu, tapi kebutuhan hidup tetap berjalan. Iya, pasti. Jadi kita harus banting setir, terus ganti haluan. Walaupun ini tutup, tidak bisa sempat tutup kan, tidak buka 2 tahun di sini kantin. Jadi kita harus ada inisiatif lagi untuk gimana caranya supaya hidup tetap berjalan. Berarti sempat berjualan di luar sini ya Bu? Ya, di rumah online gitu, kita jual kayak nasi catering di online, kita online-in ya kebetulan ya memang alhamdulillah memang agak sulit memangnya karena kita mulai dari nol lagi kan. Dari nol lagi kalau 2 tahun yang lalu itu karena pandemi itu. Ya akhirnya pelan-pelan akhirnya alhamdulillah bisa. Ya. Terus bagaimana sih Bu cara Ibu bertahan dalam kondisi sulit kemarin? Terus bagaimana Ibu bisa bangkit kembali dan pekerjaannya berjalan seperti biasa seperti sekarang ini? Ya, kalau kita kemarin untuk bertahan gitu kemarin itu ya kalau dari segi ekonomi seperti itu kita harus ubah semuanya, dari segi gaya hidup kita harus kurangin. Dari intinya yang nggak perlu itu kita kurangin dulu gitu. Bukan kita memang kita harus kita kesampingkan dulu. Nanti gimana caranya supaya tetap bertahan hidup karena kebutuhan hidup tetap berjalan. Anak-anak sekolah juga tetap masih sekolah seperti biasa, sekolah tetap bayar juga. Gitu. Oh ya, terus kan ini apa Bu? Menurut Ibu pribadi itu bagaimana sih Bu arti dari pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Kenapa? Arti dari pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menurut Ibu pribadi, sudut pandang Ibu. Pulih lebih cepat itu ya kita harus itu tadi ya dari segi ekonomi kita harus bangkit, kita nggak bisa terus terpuruk karena pandemi kemarin. Walaupun di pandemi ini gimana caranya kita harus bangkit ya, kita harus buat inovasi yang baru lagi gitu loh untuk bisa bangkit gitu. Terutama dari segi kuliner, kalau segi kuliner kita memang harus tekun, telaten, sabar. Itu kuncinya tekun, telaten, sabar. Iya benar. Pasti ada hasilnya. Oke, baik. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang ibu. Sekarang kita mau menanyakan pendapat atau komentar ibu sendiri tentang menurut ibu bagaimana upaya dari pemerintah tentang memulihkan keadaan pada saat pandemi kemarin. Apakah udah sesuai yang diharapkan ibu atau gimana? Bagaimana menurut ibu? Sebenarnya juga ada solusi dari pemerintah. Atau kemarin kita terutama dari kita online, kita ekonomi UMKM kita tetap dirangkul ini, terutama sama pemerintah kita UMKM juga dirangkul. Dari Pemkot juga kita dirangkul, dari Pemkot kita dirangkul, dikumpulin, kita tetap harus bangkit gitu. Benar. Berarti Terutama udah online itu tadi kita harus kita jualan online dari rumah. Online itu enggak harus kita buka besar, punya toko besar enggak. Asal kita ada niat, ada semangat pasti bisa kita jalan. Dari rumah pelan-pelan. Karena saya masak juga dari rumah gitu. Jadi kalau malah lebih enak, masak pun bisa kita kontrol gitu. Enggak harus kayak gini harus masak banyak, enggak. Sesuai pesanan gitu. Oke, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih ibu diberikan kesempatan buat membantu memulihkan keadaan, menurut ibu bisa melakukan apa aja buat bantu orang-orang buat bangkit dari keterpurukan kemarin? Ayo gitu kita semangat
untuk mengangkat ekonomi ini gitu, terutama kalau nganggur. Kalau mungkin kemarin waktu pandemi banyak sekali dampaknya, ada PHK, ada segala macam. Iya. Kita bangkit, ayo kita apapun bisa kita lakukan kalau selama kita ada kemauan. Kalau kita ada kemauan pasti bisa. Kita ada kemauan ekonomi, ayo kita bangkit, jualan apapun apa yang bisa kita lakukan, ayo gitu. Kalau sama kita ada kemauan gitu. Oke, nah berarti ini pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi Ibu ada nggak pesan dari Ibu sendiri ke masyarakat biar bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Ya. Jadi pesan dari Ibu. Ya, ayo tetap semangat, Ya. jangan pantang menyerah. Ya. Ya, semangat, kita pasti bisa kok. Selama kita berangkul, kita bersama-sama, kita pasti bisa. Kita gerakan ekonomi ini bersama-sama pasti bisa. Oke. Ya. Sekian wawancara dari kami untuk Ibu siapa namanya tadi? Ibu Ami, Ibu Ami ya. terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekian wawancara kami hari ini dan terima kasih.